mengajak semua saudara pada tema kita. Kita akan melihat tentang bahagia dan kelimpahan bukanlah sebuah impian. Saya mau tanya, kalau bukan sebuah impian, lantas apa itu? Kenyataan, ya, luar biasa. Saudara, banyak orang itu menganggap bahwa dia harus mimpi lebih dulu. Ya, saya tidak tahu bangsa ini bagaimana jadinya kalau semua anak remaja dan anak muda disuruh bermimpi. Ya, Alkitab tidak menyuruh kita bermimpi. Itu sebab Anda dan saya harus melihat, aku mengubah impian menjadi iman, lalu iman bekerja menjadi kenyataan. Amin. Saudara, mari saya ingin mengajak semua saudara perhatikan. Rumah tangga saudara tidak berdiri, kebahagiaannya, kesenangannya, usaha mata pencaharian saudara tidak ditegakkan dan tidak berkembang di dalam berapa banyak dan bagusnya impianmu. Tetapi semuanya itu oleh karena Tuhan menjadikan nyata, karena saudara percaya kepada firman Tuhan. Ya, saudara harus tangkap ini firman, oke? Supaya Anda bisa pulang dengan kebahagiaan dan kelimpahan yang bukan hanya satu fata morgana, satu teori dan teologi, tetapi saudara pulang dengan satu kenyataan. Amin. Para kekasih, kita akan baca ayat kita yang pertama dan ini sangat luar biasa. Mazmur 65 ayat yang kelima. 1, 2. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik. Haleluya. Saudara yang kekasih, coba saya ingin mengajak saudara melihat huruf dengan warna kuning, ya. Ada dua bagian pada warna kuning. Satu apa? Berbahagialah. Kedua, kenyang dan segala yang baik. Oke. Jadi saudara, tema yang saya kemukakan dan saya dapat dari Tuhan ini luar biasa. Bahagia dan kelimpahan ternyata ada pada satu ayat. Ya, heran apa tidak saya? Saya sangat heran. Saudara, berbahagialah dan kemudian kenyang dengan segala yang baik. Jadi kalau saya memasang tema bahagia dan kelimpahan bukanlah suatu impian, kan itu merupakan sesuatu yang alkitabiah yang ada di dalam kitab suci Anda. Amin. Itu sebab dari sini judul ini sudah klop dengan apa kehendak Tuhan. Coba kita tengok yang berwarna merah. Apa yang berwarna merah? 1, engkau pilih. 2, engkau suruh. 3, diam di pelataranmu. Saudara, lihat. Ada hal yang kita sepertinya aku ini cuma dipilih, disuruh diam di sana, terus aku dapat bahagia dan kelimpahan. Coba gampang banget. Ya. Tidak dibilang hendaklah kau pikirkan dan engkau usahakan keras anak-anakku, umatku, supaya engkau bisa bahagia dan kelimpahan. Tidak. Coba saya minta saudara perhatiin. Tolong baca warna merah. 1, engkau pilih. 2, engkau suruh. 3, diam di pelataranmu. Coba. Bukan inisiatif, bukan motivasi, bukan harapan dan obsesi saya, impian saya, enggak. Aku ini dipilih, dicomot sama Tuhan, dipilih. Terus aku disuruh diam di pelataran rumahnya. Habis begitu dia mau kasih padaku bahagia dan kekenyangan dan segala yang baik. Coba. Jadi saudara, apa yang dalam satu ayat ini sudah komplitlah khotbah saya. Ya saudara, saya boleh hentikan, saya boleh lanjutkan. Karena satu ayat ini luar biasa, hanya mereka yang dipilih, disuruh diam, dapat. Jadi artinya saya dan saudara ini
berhasil apa tidak berhasil, itu dari ketaatan kita dan penyerahan diri kita kepadanya. Tuhan, Engkau memilih hamba, hamba mau Engkau pilih. Engkau menyuruh hamba, hamba tidak mogok, hamba tidak macet, hamba mau disuruh untuk diam di sana, di pelataran rumahmu. Di mana saudara? Di pelataran. Di mana saudara? Coba tengok. Kalau engkau mau dipilih dan engkau mau disuruh tinggal di sana, that's all. He will do something great in your life. Dia tidak akan bermacam-macam dengan berbagai macam syarat. Ya, cuma saudara itu dapat belas kasihan. Kamu tak pilih, Timothy. Ya, kamu tak pilih. Siapa? Ayo sekarang kamu diam di sini ya. Kamu diam di sini. Kalau kamu mau, kamu tenang, kamu patuh, aku akan mengirim bahagia, kamu kenyang dengan segala yang baik. Segala yang tidak baik, kamu tidak ada. Kamu miskin dengan yang tidak baik. Kamu hanya kenyang dengan segala yang baik. Haleluya. Anak-anak Tuhan, coba toh satu ayat ini sangat komplit. Amin. Nanti di rumah dibaca lagi ya, dan saudara akan mendapatkan bahwa hidup saudara ini sangat diberkati, sangat dapat anugerah. Amin. Jadi bahagia dan kelimpahan saudara bukanlah sebuah impian, namun suatu janji Allah. Katakan suatu janji Allah yang pasti bagi saya. Amin. Ayo yang senang beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, dari satu ayat ini sudah jelas bahwa peranan saya, peranan saudara cuma percaya aja dan melakukan. Tuhan, tapi saya repot Tuhan, saya mau cari uang dulu untuk saya bisa diam di pelataran rumahmu nanti kalau saya sudah pensiun, nanti kalau saya sudah beban sudah enteng semua. Saudara, tidak. Tapi apa yang saudara dengar dari firman, lalu saudara mau melakukannya, karena saudara tahu yang berjanji adalah Allah yang setiawan adanya, maka saudara boleh pegang janjinya. Ini janji yang pasti bagi saya. Katakan janji yang pasti bagi saya dan anak keturunan saya. Yang senang, tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, saya perlu menegaskan hal ini sekali lagi. 1, 2, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Luar biasa. Itu sebab kalau saudara bisa menetapkan bagi keluarga, bagi anak cucu keturunan saudara, maka saudara akan mendapatkan benar bahwa Tuhan akan memberkati seluruh isi rumah tangga saudara seumur hidup saudara, hari tua saudara, walau engkau tidak punya pensiun. Ya, Tuhan akan mencukupi kenyang dengan segala yang baik. Haleluya. Karena apa? Karena saudara diam di pelataran rumahnya. Makanya ini hati, ini kesenangan. Such kind of longing in your heart, in your mind. You must keep it and you must do it every time in your life. So that you have a good relationship with God. And He will bless you so abundantly, so richly. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, aku akan dibikin bahagia, aku akan dibikin kenyang dengan segala yang baik. Yang tidak baik, aku tidak punya. Dia tidak kasih yang tidak baik. Dia tidak izinkan iblis memberi yang tidak baik dalam rumahku. Amin. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Wow. Itu sebab para kekasih, saya akan bawa Anda pada bagian pertama, Daud. Kita kenal Daud. Ya, Daud adalah si pelanggan kebaikan Allah. Heran.
Apakah dia dilahirkan sudah menjadi kekasih Allah? Saya rasa tidak, saudara. Kenapa? Karena dari sejak remaja, Daud ini memang senangnya memetik kecapi dan memuji Tuhan. Dan dia menulis syair, lirik dari sanja atau syair untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak tahu dia menyimpan di mana dia punya tulisan, saudara. Tetapi begitu banyak dalam kitab Mazmur, kalau saudara membacanya, banyak sekali dia punya tulisan. Saudara, saya yakin itu menyangkut waktu berbulan bertahun. Tidak asal dia mau menulis, dia mempunyai sesuatu ide. Tetapi oleh karena dengan perjalanan, setiap hari dia menggembalakan domba-domba, setiap hari dia melihat tingkah laku domba, kelaparan domba, kapan domba senang, kapan domba haus. Dia sangat menjiwai. Itu sebab dia mengumpamakan dirinya seperti domba. Dan dia mengumpamakan Tuhan seperti gembala. Jadi dia tahu kapan domba ini mulai ketakutan. Kalau mau hujan, kalau dengar petir. Dia tulis dalam Mazmur. Petir yang sambar menyambar tidak akan menakutkan aku. Saudara, ketika domba-dombanya dia kehabisan rumput yang hijau, saudara, dan ternyata dia berada jauh, menjauh dari mata air. Wah, dia merasa lemes, dia merasa aku salah jalan. Dia tulis dalam Mazmur, aku salah jalan. Ternyata aku menjauh dari mata air yang segar, dari rumput yang hijau. Jadi apa yang pengalaman dia pribadi dengan Allah? Dia melihat dia sebagai gembala dan ini hewan, domba-domba, kambing dan domba sebagai umat dia. Jadi dia bisa tahu persis. Itu sebab tidak heran walaupun dia berdosa, saudara, tetapi dia si pelanggan kebaikan Allah. Karena dia itu chemistry-nya nyambung sama Tuhan. Dia punya filosofi dan chemistry nyambung sama Tuhan. Persis, kalau dicampur tidak membuat reaksi terbakar atau mengeluarkan gas racun. Kalau dicampur menjadi sesuatu yang bermanfaat, obat umpamanya untuk orang sakit, adonan roti umpamanya untuk orang lapar. Saudara, kenapa? Karena dia sangat match dan dia punya unsur-unsur Allah di dalam hidupnya. Sehingga dia homogen dengan Tuhan, dia pelanggan kebaikan Tuhan. Boleh saya tahu siapa di sini pagi ini yang ingin menjadi pelanggan kebaikan Allah? Angkat tangannya, haleluya. Tuhan Yesus. Semua katakan, Tuhan Yesus. Saat ini saya memohon, jadikan saya salah seorang pelanggan kebaikan-Mu untuk seumur hidup saya. Dalam nama Yesus, saya menyiapkan diri saya. Saya mau patuh dan taat supaya saya berlangganan kebaikan-kebaikan-Mu. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ada yang baik dalam hidup kami. Dan orang ingin memberi yang kurang baik bagi kami. Tetapi dari engkau kami akan selalu mendapat yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya demikian mengaminkan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Bila kita membaca judul ini, Daud si pelanggan kebaikan Allah. Saya mencoba sedikit menyelami tentang apa saja sih yang Daud merasa Tuhan itu segala-galanya dalam hidupnya. Hanya seorang anak Tuhan yang bisa merasakan dan mendalami. Dia punya feeling yang kuat bahwa Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidupnya. Hanya orang ini yang bisa menjadi pelanggan yang baik dari segala kebaikan Allah dalam hidupnya.
Sebab Tuhan itu memberi belas kasihan. Pada semua orang dia kasih belas kasihan. Cuma begitu banyak orang tidak mempunyai sifat unsur Allah. Unsur Allah hanya saya bisa dapat dari firman. Saudara hanya bisa dapat dari firman. Banyak orang tidak suka.